Sebulan berapa omsetnya kira-kira? 300-an. 300 juta? Oh. Saya lagi bersama Mas Sofyan. Dia adalah champion petani milenial. Kemarin habis rapat, katanya di tengah pandemi jualan sayurannya naik sampai 300%. Seperti apa? Kita akan lihat. Ini Mas caranya. Ini Pak. Yuk. Oke. Jadi sudah ada himbauan pemerintah, agen kurir tamu wajib pakai masker, wajib cuci tangan sebelum masuk. Oh, nggak usah salaman Bu. Tidak menerima pembelian secara langsung kecuali sudah pesan dan tinggal ambil. Padahal kartuku ya. Terus kemudian tidak menerima tamu kecuali sudah janjian. Sampun janjian Wis ya. Siap. Oke Mas Sofyan, Nah, ini mulai sampai cerita. nggih. Ini ibu-ibu ini pada ngapain? Ini itu proses namanya pasca panen, Pak. Ya, Jadi panenan dari teman-teman petani muda ini dibawa ke sini, kemudian disortir, di-grading yang bagus sesuai dengan permintaan pasar, kemudian di-packaging seperti ini. Kita beri labeling dan siap. ini kita langsung ke sini. Ya, Ini pesanan semua. ini sudah pesanan semuanya, ada biji, ada siapa. Di tag. Ya, Oke. Oh, ini ternyata ditandain siapa pemesannya. Ini sudah siap kirim. siap antar, Siap antar ya. Nggih. Oh, siap antar sampai rumah. Sampai tujuan. Nah, ini ada pesanan-pesanan. Ya, nanti mereka siapkan dan ini diantar. Ya. Yang antar siapa? Yang antar agen kurir. Agen kurir. Ya, jadi teman-teman ini kebetulan ada juga beberapa yang kemarin itu ada yang bekerja di agrowisata, ada yang bekerja di hotel karena dia dirumahkan, akhirnya membantu kami menjadi kurir untuk mengantarkan sayuran sampai konsumen. Jadi yang kena PHK atau dirumahkan dari pegawai hotel sekarang dia kerja di sini menjadi kurir yang mengantar. Ya, termasuk ada yang bagian kemasan juga dirumahkan, kita minta untuk membantu di sini. Mas Sofyan, selama pandemi ini, selama pandemi ini penjualan jenengan tetap berkurang atau tambah? Jadi awal mula menurun Pak, 1 minggu. Itu Hah? menurun sekitar 1 minggu setelah pertama kali ada itu corona. Karena apa? Karena yang hotel, restoran yang semua ditutup. Akhirnya kita tidak ada permintaan. Tapi 1 minggu. ya 1 minggu. Itu karena hotel tutup. Ya, hotel Restoran tutup. Restoran tutup, nggak ada permintaan. Minggu kedua, Minggu kedua mulai ada pelanggan rumahan. Nah, pelanggan rumahan minta meningkat. Bulan kedua, bulan ketiga mungkin karena kehilangan pekerjaan banyak yang meminta ke kami untuk menjadi agen, menjadi reseller sayuran organik dan sampai sekarang ini bertambah yang menjadi omsetnya naik 300%. mereka beli
atau menjadi reseller? Menjadi reseller. Menjadi reseller. Jadi reseller terus kemudian dia jual lagi. Iya. Harganya dari dia. Iya. Jadi dia pulaan di sini. Pulaan. Pulaannya bayar ngarep apa beli? Kalau kita ini karena kondisi seperti itu kita bantu teman-teman reseller itu satu biar perputaran mereka. Mundurnya 1 minggu. Iya. Bayarnya mundur 1 minggu. Iya. Kan mereka kan ke konsumen kan bayar langsung. Ah. Nanti dapat perputaran uang nanti seminggu baru bertanya invoice-nya keluar dari sini. 1 minggu pertama hotel tutup, restoran tutup, penjualan menurun. Minggu kedua mulai naik. Lah kok mereka bisa tahu kalau jenengan dodolan ini taunya dari mana? Tahunya kebanyakan dari Instagram. Instagram. Iya. Jenengan upload di Instagram. Ini daganganku. Iya. Oh, Ini oke. karena dengan Instagram kan lebih ke visual, lebih gambar. Jadi waktu kita membuat tutup, waktu kita pendidikan, waktu kita menanam, semua proses kita tampilkan. Oh. Jadi pelanggan jadi percaya dengan produk kami. Dan ini organik. Organik 100%? 100%. Alhamdulillah ini dari tahun kemarin kita mendapatkan sertifikat organik. Kemudian tahun ini selain organik juga halal. Sudah ada sertifikat organik. Organik, Juara 2, sertifikat halal ada. Dan ini apa gimana? organik. Oh ini juga sama Ya, sertifikat ini yang organik. organik halal ini kebetulan kemarin dapat. Yang lomba. Oke. Kita ada 30 orang tergabung dalam namanya kelompok tani Citra Muda. Kenapa namanya Citra Muda? Oke. Citra Muda. Nah. Jelasnya karena kita 30 orang umurnya itu 19 sampai 38 tahun. 19 sampai 38 tahun. Nah ini menarik. Petaninya muda-muda, mulai 19 sampai 38 tahun. Dan ini namanya Citra Muda. Nampak-nampaknya petaninya tidak pernah nambah umur. 19 sampai 38 terus we orangnya sing Dan tua. kita punya hashtag Pak, Apa? yang muda yang bertani. Keren toh? Yang muda yang bertani. Nah, yang ngajari mereka di on farm siapa? Bapak saya. Oh, bapak Bapak saya. Bapak sini asmane, Pak? Pak Suwadi. Suwadi. Pak Suwadi ini ternyata bapaknya Mas Sofyan, dia yang ngajari. Iya, Sudah berapa tahun ngajari petani? 12 tahun, Pak. 12 tahun diajari secara konsisten untuk bertani. Saat itu langsung organik atau pelan-pelan tidak? Langsung organik, Pak. Langsung organik? Langsung organik. Cuman waktu itu masih kendala di pasar. Oke. Dari pasar itu tertata sejak tahun 2015. Sekolah apa tuh? Sekolah pertanian di? Oh, sekolah Fakultas Pertanian di UKSW Salatiga. Sejak saat itu, Saya membangun bisnis. jurusanmu apa? Agroteknologi. Agroteknologi. Skripsimu nulis apa? Skripsi itu kalau saya kebetulan di peminatan manajemen lahan dan hama penyakit. Manajemen lahan dan hama penyakit. Manfaat ilmu? Manfaat sekali. Manfaat. Jadi diajari oleh bapaknya, kemudian menggerakkan anak muda dan konsisten bertani, dan inilah hasil karya yang ada di tengah pandemi naiknya 300%. Ya, luar biasa. Jadi ngitung omsetmu harian, mingguan apa bulanan? Bulanan. Sebulan berapa omsetnya kira-kira? Kalau boleh tahu. Sekarang ya 300 juta. Oh, 300 juta omsetnya, dan ini bisa menghidupi kurang lebih berapa? 30? 30, tapi ada juga mitra-mitra di kelompok tani lain. Kelompok tani, 18 kelompok tani menjadi suppliernya. Iya. Dan mereka tanam satu-satu ini. Iya. Ini produknya, ini ada Sawi pagoda. sawi pagoda, Dari jagung. ini pisang. Jagung, Pak. Oh, di sini namanya jagung, tak kira pisang. Terus kapri. Ini baby buncis ya? Baby buncis. Ini seperti hidupnya banyak orang. Pedes. Ya, oke.
Kobesnya baru bagus ya harganya ya. Ya. Ini lagi bagus kan nih? Bagus. Dan Organik. kalau di sini itu harga belinya itu kita di atas HPP. Jadi petani nggak pernah. Petani nggak pernah rugi karena di atas HPP. Oh, kenapa bisa bertahan dan harga itu tetap dibeli? Karena apa? Karena untuk semua yang ditanam di sini kan kita analisis usaha taninya satu persatu. Kemudian itu kita survei pasar. Jadi kita kan di prinsip organik itu ada prinsip keadilan. Jadi bagaimana menciptakan harga yang untung untuk petani, tapi tidak keberatan untuk si konsumen karena biasanya organik kan cenderung mahal. Kenapa konsumen mau membeli lebih mahal? Kenapa? Karena satu aspek kesehatan, kemudian Lingkungan. kemudian juga mungkin kalau di sini brandnya sudah lumayan. Dan jadi dia percaya bahwa organik lebih sehat dan itu diyakinkan. Ini butuh integritas ya. Sekali saja kita pakai pupuk kimia, maka seumur hidup orang tidak percaya. Menjaga kualitas, menjaga integritas bertani, terus kemudian image orang sekarang back to nature, tidak lagi menggunakan yang kimia-kimia. Yang ketiga yang menarik, teman-teman, brand. Dan brand ini kalau sudah muncul, ini agak sulit ditumbangkan kecuali integritas rendah, kecuali kemudian kita tidak baik cara bekerja atau cheating, ya itu akan meruntuhkan. Brandmu apa teman? Som. Sayur organik merbabu. Som. Ini adalah brandnya anak muda dari Citra Muda Petani. Oke. Petani, pemuda tampan masa kini. Ya Allah. Petani, pemuda tampan masa kini. Ya, oke. Mbak apa Mbak? Tomat hitam. Oh, ada juga ya. Tomat hitam. Ini apa gitu? Basil, Min, tomat, Min. macam-macam Pak. Ini semua ada di sini semua ya. Ayo kita ke pertaniannya yuk. Kalau bertani organik itu kan rebiak ya Mas ya? Kudu teliti, uler ukah dan sebagainya. Sampean cara nanggulangi itu biar? Kita nanti di sana ada beberapa bahan-bahan yang kita gunakan. Termasuk menciptakan obat sendiri? Iya. Mengganti pestisida? Juga aslinya organik di tengah pandemi seperti ini dari segi budidaya menguntungkan karena kita pupuk pestisida kan bisa membuat sendiri. Jadi bisa menekan kos produksi. Sampean membuat pestisida sendiri, pupuk sendiri. Saya ngajari siapa? Dari Dinas Pertanian. Pertanian di gini? Nggih, Kabupaten? kabupaten Difasilitasi? Ya, ini Dibantu? contohnya. Oke. Ayah tulisannya pemuda tampan masa kini. Oh iya petani? Petani, pemuda tampan Ini masa kini. contohnya ini jamur Beveria bassiana. Ini untuk mengendalikan ulat. Ulat. Ya, Bahannya kalau dari? bahannya ini dari jagung, Jamur. isolatnya dari BPTPHP, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Isolatnya Roti Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita Isolat di pertanyakan. Hobo. Isolat itu bahannya Bahannya, oke. Jadi sebenarnya bahannya tersedia terus kemudian di bisa diperbanyak. Dan ini itu cuma Rp2.000. segini. Iya. Itu Biaya bisa dipakai produksinya untuk untuk 1 tangki. Jadi sekitar 17 liter. 17 liter. Kalau Itu bisa kita- dipakai untuk prosesnya nyemprot. Prosesnya Ini gimana? prosesnya ini Dari jamur? dari jamur, kemudian kita pakai entas diperbanyak sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu ya. Oke, terus nanti pemakaiannya dilebokke ke 17 liter air, Oke, disemprotke. disemprotkan. Nah, itu bisa untuk nyemprot berapa apa ya, meter persegi? Sekitar 500-an meter persegi. 500 meter persegi. Kalau Rp2.000. dibandingkan, kalau dibandingkan yang kimia, yang botolan itu kan ada yang 60, yang 70. Pestisida hayati. Hayati. Jadi memang pestisidanya ini penuh penghayatan.
Ini dibuat sendiri hanya 2.000, bisa 17 liter, 500 meter persegi. Murah meriah. Murah, meriah, dan bagus. Aman. Nah, aman, sehat. Mencintai lingkungan. Nah, oke. Salah satu Terus pupuknya? pupuknya Apa? ini. Pupuk kandang apa Ini teh kompos? kompos. Kompos ya. Kompos. Komposnya bikinnya gimana? Ini kebetulan karena kerja produksi kita kerjasama sama kelompok tani ternak. Oh, Jadi pupuk kita kandang. Letong. kerjasama ini yang sudah jadi pupuk. Oh, oke. Jadi jenengan nompo letongnya apa? Pupuknya Pak. Wis dadi? Udah jadi. Dari Jadi mereka. tinggal pakai. Ya, kalau mereka bertanam di sini, nanti jenengan beli semua. Jarak 1 meter. Inilah wajah-wajah pemuda petani itu. Anda lihat usianya 67, 68, 73. Ini anak-anak muda yang bertani. Balik bajunya. Set. Pemuda tampan masa kini. Mereka belum ada yang menikah. Silakan mau ada yang pilih. Ini anak-anak idealis, anak muda, milenial, dan bertani organik. Balik mana? Makasih ya. Ayo, Mbak, makasih nggih. Oh, brokoli crispy. Ini rolado kali. Oke. Kali itu sayur dari rumah. Nah, ini. Rolado kali. Oh, kali. Makan duluan.